Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Febrian dengan NIM C1C023055. Mata kuliah Perpajakan 1, dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, CIQNR, CSRS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem stelsel kendala perlawanan pihak terkait dan penggolongan pajak. Nah, yang pertama yaitu adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak adalah menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini mengatur utang pajak para wajib pajak yang relevan agar dapat masuk ke kas negara. Pada dasarnya ada tiga sistem pemungutan pajak, akan tetapi sebagian pendapat ada yang menyatakan bahwa terdapat empat sistem pemungutan pajak yang dimana salah satu sistem pemungutan pajak dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada sistem asal sistem assessment system atau full cell assessment system. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dengan menghitung besarnya utang pajak yang berwenang adalah wajib pajak. Yang kedua yaitu adalah Semi Self Assessment System, sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada kedua pihak yaitu wajib pajak dan fiskus. Yang ketiga yaitu adalah Official Assessment System, sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak adalah pada pemungutan pajak atau fiskus. Yang ketiga yaitu adalah withholding system, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus atau dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, selanjutnya itu adalah sel-sel. Sel-sel pemungutan pajak ada tiga, yaitu adalah sel-sel nyata atau real. Pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata sehingga pemungutannya harus dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yang ini setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Nah, sel-sel kedua yaitu adalah anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, seperti penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, sel campuran adalah suatu sistem pengenaan pajak di mana awal tahun dipungut berdasarkan fiskus stelsel dan akhir tahun ditetapkan sebagai real stelsel. Nah, selanjutnya itu adalah kendala dan atau hambatan dalam pemungutan pajak. Yang pertama adalah berbagai peraturan pelaksana undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Dua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Tiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Empat, lemahnya penegak hukum law enforcement terhadap kepatuhan pembayar pajak sebagai penyelenggara negara. Nah, selanjutnya yaitu adalah bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan terbagi atas dua. Yang pertama adalah perlawanan pasif. Masyarakat enggan atau pasif membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain pertama perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Misalnya kurangnya sadar dalam membayar pajak. Dua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Tiga, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Ya. Selanjutnya itu bentuk perlawanan yang kedua yaitu perlawanan aktif. Ada dua bentuk perlawanan aktif tersebut yaitu adalah tax avoidance yaitu upaya meringankan pajak dengan tidak melawan undang-undang misalnya mengajukan keringanan pajak. Yang kedua adalah tax evasion yaitu upaya untuk meringankan pajak dengan melanggar undang-undang misalnya melakukan penggelapan pajak. Nah, selanjutnya yaitu adalah pihak yang terkait ada tiga. Yang pertama adalah negara sebagai organisasi politik mengatur menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua adalah badan lembaga institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara, baik badan atau lembaga atau institusi yang milik negara maupun badan atau lembaga atau institusi milik swasta. Pihak ketiga adalah warha negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Nah, penggolongan pajak terdiri menurutkan dapat tiga, yaitu ada pertama ada menurut sifatnya ada pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaan pertama-tama memperhatikan wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Terus ada pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaan pajaknya pertama-tama memperhatikan objek pajak yang selain daripada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar.
Yang selanjutnya adalah menurut golongannya, pertama adalah pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu, periodik, misalnya 1 tahun, contohnya pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaan dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya itu ada PPN dan PPNBM. Nah, yang terakhir menurut lembaga pemungutannya adalah pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara untuk melaksanakan pembangunan atau APBN, contohnya ada PPH, PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan biaya material. Dan yang kedua adalah pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan misalnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah APBD. Contohnya PKB, pajak bangsa asing, pajak tontonan atau pajak reklame dan lain-lain. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah pajak dibayar oleh wajib pajak pada saat jatuh tempo atau saat dilakukan tindakan yang dapat dikenakan pajak. Selain pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, ada pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti pajak provinsi dan kabupaten kota, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah lainnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka harus membayar pajak dan beberapa penganggap sebagai pemaksaan. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistem stelsel kendala perlawanan pihak terkait dan penggolongan pajak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyebutan kata yang saya sebut itu tadi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.